Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura dalam program Madura Talk, programnya channel YouTube Jawa Pos Radar Madura. Kali ini kami berdiskusi, berdialog dengan sosok pemuda yang luar biasa. Beliau lahir di Madura, tapi sejak remaja sudah menggeluti beberapa organisasi yang kemudian mengantarkan beliau sampai di posisi puncak PP Pemuda Muhammadiyah. Beliau adalah Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Cak Nanto. Assalamualaikum, Cak Nanto. Waalaikumsalam, Mbak Franky. Namanya sudah nggak Madura, kau Frank. Thank you. Tapi artinya Madura banget, Cak Nanto. Malah tetangga desa kan to. Artinya dari Kecamatan Buluto juga jangan to. Emang. Jangan to. Disama. Desa Kileng kan to jangan to. Oh. Jangan to. Katina apa kabar kan to? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lagi. Cak Nanto, masyarakat Madura barangkali belum banyak tahu bahwa sosok pemuda bernama Cak Nanto itu lahir di Madura. Barangkali pemuda-pemuda di Madura juga banyak belum tahu Cak Nanto bahwa orang hebat bernama Cak Nanto itu adalah putra kelahiran dari Madura. Bisa perkenalkan dulu Cak Nanto kepada masyarakat Madura, kepada teman-teman pemuda di Madura, Cak Nanto. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa qul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rakyat Madura, masyarakat Madura yang kami hormati, yang pemirsa Jawa Pos Talk pada hari ini. Saya perkenalkan kalau Madura memang nggak mungkin kenal nama saya karena Cak Nanto, Sunanto nggak terkenal di Madura. Sejak kecil nama saya panggilannya adalah Sunan. Sunan yang Sunan. Wah, luar biasa. Namanya Sunan. Jadi kalau di kampung saya kalau nanya Cak Nanto siapa pasti nggak kenal. Jadi di sekolah juga sering sejak SD sampai mondok di Sumbermas itu saya panggilannya Sunan. Baru SMA ada panggilannya Tonya itu karena ijazahnya Sunanto. Jadi saya salah satu titisan wali yang keberapa nggak tahu. siap Jananto. Jadi saya lahir di Desa Lombok, Buluto, Kecamatan Buluto, Kabupaten Sumeneb. Siap. Cak Nanto lahir di Madura, di Sumeneb, terus kemudian menempa ilmu pendidikan mulai SD, MI, MTS di Madura, sampai SMA pun masih di Madura, yang kemudian merantau ke Solo ketika sudah lulus SMA. Cak Nanto tentu memiliki pandangan khusus terhadap Madura. Menurut Cak Nanto sendiri, Madura itu seperti apa sih, Cak? Saya melihatnya bahwa Madura itu kan suatu kepulauan yang secara karakteristik budaya dan pendidikan itu sangat kuat. Jadi tidak harus umum. Terpaan agama seharusnya menjadikan spirit kita menemukan hal-hal yang baru dan menemukan ilmu yang baru. Karena secara teori, secara legasi dasar kita sudah dimiliki dan diajarkan sebagai culture kehidupan kita selama ini. Jadi kekuatan Madura kan kekuatan ideologi keagamaan. Tinggal bagaimana kader-kader Madura, masyarakat Madura mampu keluar sejenak menemukan dan menurunkan keilmuan keagamaannya itu tentang sesuatu yang berbeda, tidak hanya perspektif perspektif teks keagamaan, tapi pada konteks keagamaan, misalnya tentang alam, misalnya tentang pertumbuhan teknologi, hukum dan sebagainya, itu harus dijabarkan agar warga Madura yang memiliki basis keagamaan secara mendasar mampu
tidak terjebak pada culture yang bisa turun-temurun, tapi juga memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan orang lain di luar Madura, bahkan dunia. Jadi sebenarnya target besar yang harus dilakukan oleh warga Madura yang memiliki dasar itu bagaimana sinar rahmatan lil alamin itu sebagai keagamaan itu mampu menjadi karakter kehidupan keislaman dunia. Nah, Madura itu menurut saya memiliki potensi karena dengan kehormatan tawaduknya terhadap kultur ketokohan para kiai, ketokohan pada guru, budayanya juga sangat mengikat tingkat persaudaraannya. Itu sangat bagi saya Madura memiliki kekuatan besar dengan karakteristik dan karakter, ditambah lagi budaya Madura juga bisa menjadi satu prototipe baru karena banyak juga di wilayah-wilayah Jawa yang eksodus gitu kira-kira, budaya Madura juga menjadi adopsi kehidupan di luar Madura itu. Di luar Madura. Artinya Madura ini sebenarnya artinya Madura sendiri ini memiliki kekhasan tersendiri, begitu kira-kira Cananto. Iya, Madura itu tidak hanya soal pulau. Madura itu soal karakter budaya. Karakter budaya. Dan karakter budaya Madura itu sudah bisa masuk dan bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain. Tapi yang paling penting jangan mengaplikasikan budaya Madura yang agak keras gitu. Kan stereotip besar terhadap orang Madura itu keras, agak pokoknya nyawanya agak 5 gitu kira-kira. Iya betul. Dan sampai sekarang masih pandangan orang luar begitu terhadap Madura. Artinya masih ada orang yang berpandangan bahwa Madura ini keras, Madura ini orang-orang Madura ini ya terkenal dengan carok misalkan. Padahal sisi-sisi lain yang lebih positif dari itu banyak gitu, Cananto. Menurut Cananto sendiri sebenarnya kekayaan alam Madura ini seperti apa sih menurut pandangan Cananto? Sebenarnya kan sangat potensial. Kelemahan terbesar kita bahwa Madura itu pulau yang sangat luar biasa luas ya. Bahwa walaupun kita namanya pulau, masih ada pulau-pulau lain. Betul. Kayak Masa Lembu yang dekat dengan Kalimantan, yang bahasanya juga berbeda. Dan perlu dipahami bahasa Madura itu di satu daerah dengan daerah lain bisa beda-beda. Bisa beda. Dan sebenarnya kan menurut saya ini miniatur bangsa kita. Iya. Kalau misalnya mengikuti dengan cara dialek bahasa, tata bahasa, kosakata bahasa. Kalau bisa orang Madura bisa menselaraskan, itu menjadi satu kekuatan bangsa kita sebenarnya. Di samping kekuatan alam yang sangat luar biasa, problemnya adalah sekali lagi bagaimana kualitas orang-orang Madura, baik yang memimpin pemerintahan di Madura, memiliki perspektif kemajuan untuk peningkatan sumber daya. Kalau misalnya mau membalikkan telapak tangan, meningkatkan secara otomatis orang-orang Madura, itu saya kira tidak mungkin. Maka orang Madura kan salah satu kekuatannya kan orang ini yang suka merantau. Merantau, betul Cananto. Rata-rata hampir di seluruh daerah ada orang Maduranya gitu ya. Iya, bahkan terkenal kalau misalnya di Jakarta di mana aja kalau orang Madura paling tukang besi, tukang bubur. Kalau di Solo itu terkenal bahwa kalau sudah tukang cukur pasti Madura lah. Madura. Iya. Stereotip itu harus jadikan kekuatan bagaimana sebenarnya relasi orang di daerah, pemerintah di daerah dengan relasi orang yang merantau harus memiliki kesamaan perspektif agar ada perubahan di dalam Madura belajar untuk melakukan peningkatan karakter budaya dan karakter pendidikannya sehingga melakukan tingkat perubahan yang tinggi. Jadi bukan berubah, ada dua yang harus dilakukan. Pertama bahwa karakter kebaikan orang merantau keluar Madura, dia akan membawa nilai-nilai Madura yang baik, bukan membawa stereotip yang jelek. Nah, selama ini stereotipnya kan agak miring kan, karena profesi yang dibangun oleh orang-orang
masyarakat umum yang diketahui kan kayaknya agak rendahan, ya. Nah, misalnya tukang besi, tukang rongsokan, gitu. Kalau ke Jakarta, oh, pasti orang Madura, tukang besi kamu. Nah, gitu perspektif. Itu secara otomatis kalau nggak kuat orang Madura, maka psikologi itu kan merendahkan sebenarnya. Kan nggak ada wibawa-wibawanya sama sekali orang Sokan. Padahal tidak ada yang salah di situ kan. Iya, betul. Tidak ada yang salah, tapi kita harus bolehlah aktivitas yang dicerna oleh masyarakat luar Madura tentang aktivitas orang yang selama dibangun harus mulai dirubah. Maka misalnya dengan Pak Mahfud MD, terus ada yang BPK, Arjito. Sebenarnya tokoh-tokoh yang banyak muncul itu memiliki karakteristik kuat, dan itu yang harusnya harus dibangun, bahwa orang Madura ketika memimpin memiliki karakter kuat, tidak rasis gitu kira-kira, bisa mengayomi itu semua, dan itu karakter Madura. Jadi orang Madura itu boleh kita memiliki kedekatan, tapi kalau sudah ketemu, saya kira dia tidak akan memikirkan Maduranya, tapi dia memikirkan kemanfaatan lebih gitu kepada orang lain. Siap. Nah, jadi berbeda dengan sukuisme yang lain, misalnya kelompok-kelompok itu, walaupun pasti ada yang perlu diciptakan. Jadi saya melihat bahwa kekuatan alam Madura kalau dikelola dengan tech engine yang besar untuk kemanfaatan pencerdasan orang Madura, saya kira Madura akan berkembang pesat guna mencerdaskan bangsa yang stereotipnya sampai saat ini di bawah standar kemampuan kaum modern. Oke, siap. Cak Nanto, berbicara Madura, siapapun tidak bisa memungkiri bahwa Madura itu kaya, bukan sekedar dari alamnya, Cak Nanto. Madura itu kaya budaya, kaya bahasa, ada juga beberapa suku di Pulau Madura ini. Karena Madura terbagi menjadi beberapa kepulauan, Cak Nanto. Bahkan di Sumeneb saja ada 126 pulau yang sekitar 80-an pulau, 64 pulau itu berpenghuni, Cak Nanto. Dan di sana ada berkumpul suku-suku yang begitu banyak, bahasa yang begitu banyak. Kalau bahasanya Cak Nanto barusan, Madura itu miniatur negara, kan begitu, Cak Nanto. Nah, secara historis memang sebelum pada saat Indonesia Serikat, Madura ini menjadi negara, Cak. Negara Madura, kemudian menjadi keresidenan yang sekarang dibelah menjadi 4 kabupaten. Cak, kembali ke sejarah itu, saat sekarang ini ada beberapa tokoh Madura, tokoh masyarakat Madura yang menggelorkan semangat untuk menjadikan Madura sebagai provinsi, Cak. Cak Nanto sudah pernah dengar materi ini, Cak? Ya, saya dari dulu agak menjadi bagian dari isu itu, tapi saya kira bukan soal politiknya, bukan karena ingin memisahkan, tapi bagaimana kalau misalnya begini. Jadi konsepsi membangun daerah itu bisa dibangun dengan kepedulian, yang kedua pengelolaan, yang kepengelolaan itu sendiri, yang ketiga budayanya. Nah, melakukan perubahan itu, kalau misalnya dicampur dengan situasi yang Jawa Timur secara luas, pasti dengan karakteristik Jawa, pasti kan menjadi split gitu kira-kira. Nah, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan resources nama, siapa sih yang nggak kenal Madura gitu? Nama Maduranya, bukan orangnya ya. Maduranya itu kan terkenal secara nama, tapi ternyata hanya menjadi bagian. Maka ada slogan kan sekarang kita itu, NKRI harga mati, provinsi Madura nih go gitu kan. Iya. Siap. Persoalannya status kenegaraan administrasi harus 5. Iya, betul. Ketika ditanya kotanya mana, dia minta Surabaya, kan repot. Repot juga, Cak. Iya, siap. Jadi, menurut saya begini. Ya. Lanjut, Cak. Gimana? Maksud saya begini, bahwa kalau kepentingannya bahwa solusi terbaiknya dengan kebanggaan dan pengelolaan kemandirian sesuai dengan karakteristik orang Madura, terus orang Maduranya juga mau siap membuka diri, membuka ruang bahwa ada culture, ada
ada budaya lain, ada keilmuan modern, maka saya dukung. Tapi sekali lagi tidak hanya karena ingin menjadi provinsi saja, tapi bagaimana orang Madura ini mampu bangkit, menunjukkan dirinya, mampu bangkit, menunjukkan kualitas dan keahlian budaya yang selama ini terpendam menjadi suatu aktivitas yang tidak hanya nasional tapi juga Jadi dorongannya apa yang harus dilakukan adalah ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya. Yang kedua sumber daya alamnya. Madura itu kan kota pulau garam. Pulau garam, betul. 70% suplai garam di Indonesia itu disuplai oleh orang Madura. Jadi kalau dia bisa menjadi provinsi sendiri dengan kekuatan ini, maka kan demand-nya kira-kira hasilnya juga akan kembali lagi ke Madura, ke masyarakat Madura, betul. Ke masyarakat Madura, dan orang Madura perspektifnya hanya satu, bahwa orang Madura tidak boleh eksklusif, tidak boleh tertutup, tapi harus inklusif, terbuka keadaan, menerima keadaan, soal culture tetap dipertahankan, tapi dia harus melakukan asimilasi gerakan, menerima budaya, agar orang-orang Madura tidak dianggap orang-orang yang rendahan, tidak orang-orang desa, tapi memang orang Madura adalah orang-orang yang modern dengan kemampuan dan keahliannya. Dan itu saya kira bisa konsensus ini bisa diterima. Dan sekali lagi saya kira kalau provinsi Madura, saya kalau kecuali ada perubahan bahwa 4 bisa, itu bisa dilakukan. Maka step untuk melakukan itu sebenarnya harus ada yang ngalah provinsi ini, harus ada yang dipecah gitu kira-kira. Madura itu kan luas, setiap kabupaten luasnya minta ampun. Minta ampun, betul. Ke Sumeneb Beluto aja itu 5 jam loh darat. Iya betul ya. Apalagi kalau saya itu Sumeneb ujung selatan. Kalau misalnya saya ke Masalembu, ke Kalianget, apalagi ke Kangean begitu ya. Yang terakhir bahwa alam di Madura itu masih sangat murni. Dan tingkat kebutuhan lingkungan, alam, Madura itu saya kira sangat luar biasa. Walaupun alamnya panas, ada daerah-daerah yang secara natural dia bersih. Dan orang Madura itu walaupun agak dianggap kampungan, tapi kan jiwa menjaga toleransi sama alam itu sangat luar biasa. Tinggal kalau ada hal-hal yang baru, keilmuan yang baru, pendatang baru dalam konteks pengelolaan alam, seharusnya harus memiliki komitmen untuk bersepakat dengan kesepakatan lokal orang Madura, sehingga alam di Madura tidak bisa. Oke, siap, Cak. Salah satu alasan kenapa beberapa tokoh berkumpul kemudian mengupayakan Madura menjadi provinsi, itu alasannya karena demi kesejahteraan, Cak. Perlu kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan di Madura ini masih paling tinggi di Jawa Timur, Cak. Bahkan 3 kabupaten di Madura ini masih berada di bawah 5 besar kabupaten dan kota termiskin yang ada di Jawa Timur. Ini menjadi salah satu alasan kenapa Madura harus menjadi provinsi. Karena ketika menjadi provinsi bisa mengelola kekayaan alam sendiri, bisa lebih mensejahterakan masyarakatnya. Kira-kira Cak Nanto sepakat dengan apa yang menjadi alasan ini? Salah satu problem terbesar warga Madura kan stereotipnya adalah daerah tertinggal lah kira-kira. Jadi daerah tertinggal di Indonesia itu tidak hanya yang perbatasan dari pulau ke pulau, tapi ada nama besar, ada orang terkenal, nama terkenal gitu. Tapi ternyata daerahnya dan provinsinya tertinggal. Ada 2 yang harus dilakukan, bahwa memang peningkatan sumber daya dan kecepatan yang harus dilakukan. Yang kedua kebijakan untuk bisa mengelola kayak otonomi gitu kira-kira. Dia juga akan meningkatkan spirit perubahan cara pandang warga Madura. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi tanpa itu semua, walaupun kita sepakat bahwa Madura harus menjadi provinsi diri, tapi basically dia tidak mampu mengelola sumber daya alam dan masyarakatnya tidak mau berubah, maka saya kira menjadi catatan buruk, akan menunggu kehancurannya.
yang terjadi hanya rebutan-rebutan kekuasaan. Kekuasaan. Jadi kesadaran ini harus dibangun tidak hanya kesadaran politik, tapi kesadaran culture dan kesadaran masyarakat untuk bangkit, untuk maju dan mengelola alam secara maksimal untuk kepentingan, tanpa harus ada harus ada keseimbangan. Dan Madura biasanya punya ilmu keseimbangan, makanya ada yang bisa terbang-terbang. Betul. Bahkan Kabupaten Sumeneb saja lambangnya kan kuda terbang begitu, Cak. Oh iya, itu penyelamat Majapahit. Iya, betul. Cak, menurut Cak Nanto, kira-kira apa tantangan terberatnya ketika Madura menjadi provinsi selain faktor sumber daya alam, sumber daya manusia tadi, Cak, yang harus disiapkan, Cak? Yang paling penting ego politik antar daerah. Saya kira Madura kalau sepakat tokoh-tokohnya dan egonya diturunkan tensinya, itu saya kira akan terwujud. Misalnya satu caranya. Jadi ego politik itu setiap daerah ini Madura itu setiap kabupaten egonya luar biasa. Sama-sama. Jadi kalau ego ini tidak disambungkan, maka nggak mungkin jadi provinsi Madura. Karena dia tidak berprinsip pada identitas itu sendiri. Identitas Maduranya sebagai suatu suku yang kita anggap sebagai darah yang mengalir dari tubuh kita. Tapi problem terbesar kita yang kita hadapi ego sektoral kedaerahan. Kedua, kepentingan politik. Yang ketiga memang sumber. Nah, yang harus diberesi sebenarnya ego sektoral tokoh-tokoh Madura tentang kepentingan untuk mewujudkan kepentingan yang kita harapkan itu untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas keilmuannya, peningkatan moderasi pengelolaan pemerintahannya. Nah, itu bisa kita lakukan. Artinya kedepannya tidak lagi berbicara Sumeneb, tidak lagi berbicara Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, tapi bicara Madura secara keseluruhan, begitu kira-kira, Cak? Mestinya untuk menjadi provinsi. Iya, ini kan paling perebutan identitasnya tentang ibu kota. Jadi jangan bicara tentang ibu kota deh, bicara tentang kebutuhan mendasar, yaitu peningkatan dan kesejahteraan dari alam Madura untuk Madura dan untuk bangsa. Kalau ini sudah sejahtera, Madura orang sejahtera, maka kemungkinan besar Madura itu tidak banyak yang eksodus keluar. Iya, benar. Jadi orang Madura bisa mengelola sendiri, orang Madura bisa bangga terhadap kemaduraannya karena tinggal di Madura. Bukan karena bangga sebagai identitas, tapi tinggal di Madura kayak saya gitu. Siap. Belum memiliki kontribusi besar terhadap Madura. Tapi minimal saat ini kita berupaya untuk memberikan narasi, memberikan bahwa ada anak Madura yang bisa jadi menteri, bisa jadi ketua MK dan sebagainya. Tapi dia menjadi Madura yang negarawan. Jadi tidak hanya mementingkan identitasnya, tapi mementingkan bangsanya. Dan saya cuma ingin menunjukkan bahwa siapapun manusia di Indonesia memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menjadi bagian dari kontribusi terhadap bangsa. Jadi tidak dipedulikan ini Madura terus disingkirkan. Dengan hadirnya Mahfud terus banyak tokoh-tokoh yang dan itu bahwa Madura bisa ditunjukkan bahwa memiliki kesempatan dan seharusnya orang-orang Madura bisa menaikkan stripnya, target di bawahnya untuk menaikkan strip. Itu salah satunya dengan menjadi provinsi, Cak. Untuk menaikkan. Iya. Salah satu stripnya bahwa Provinsi Madura bisa ngelola memang menjadi provinsi. Secara instan ya kan. Pengelolaan itu bisa menjadi provinsi. Satu catatan tapi Provinsi Madura menurut saya penting dan harus dilakukan kalau kebutuhan mendasarnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dengan asumsi ada mengikuti arus administrasi yang sudah dilakukan. Ya. Maka seharusnya harus ada yang ngalah nih, mana yang mau dipecah. Salah satu kabupaten yang dimekarkan begitu kira-kira, Cak. Atau minta Surabaya gabung Madura gitu. Iya.
Sebenarnya beberapa tokoh Madura sempat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Cak waktu itu agar pembentukan provinsi itu tidak 5 kabupaten tapi 4 kabupaten, karena ketika itu waktu Gorontalo menjadi provinsi waktu itu hanya memiliki 3 kabupaten dan kota. Nah, setelah Gorontalo provinsi kemudian regulasinya berubah dari 3 menjadi syarat langsung naik ke 5 gitu Cak. Ini yang sempat digugat oleh para tokoh Madura. Nah, menurut Cak Nanto, bagaimana kira-kira sebenarnya? Apakah optimistis Madura bisa menjadi provinsi dengan kondisi regulasi yang seperti ini, terus kemudian dengan kondisi politik yang seperti ini, Cak? Saya kira harus optimis ya, bahwa orang Madura, kalau pesimis bukan orang Madura. Iya, iya, betul. Jadi orang Madura itu tidak ada pesimisnya. Karena semuanya ada, semuanya bisa. Kan ada slogan, yang ada aja bisa digeser apalagi kosong. Iya, iya. Orang Madura itu begitu. Jadi kenapa sekarang Madura bisa menguasai lahan di Jakarta, bisa survive di Jakarta, bisa survive di daerah, masa memperjuangkan daerahnya sendiri tidak bisa? Tidak bisa, betul. Nah, ini kapan timeline pembangunannya, dorongannya kapan? Karena biasanya kita membangun pemekaran ini banyak berdarah-darahnya. Maka saya mengharap pepecahan Madura itu memang slow gitu, tapi targetnya tercapai. Kalau memikir perjuangan itu kan bukan ketika saya hidup, tapi memikirkan kapan ke depan untuk kepentingan generasi-generasi yang akan datang. Jadi bukan karena saya memiliki kalau kita saat ini mekar karena saya memiliki kesempatan politik, ya berarti kan kepentingan individu dong, bukan untuk kepentingan rakyat Madura. Oke, siap. Nah, jadi tahapannya harus dilakukan. Pertama, memang apakah perlu dimekarkan ya, sebagai solusinya, ataukah tetap maka perjuangan konstitusi kan yang politik. Ya gimana Pak Mahfud yang harus didekati, jangan-jangan juga abang kita juga nggak sepakat tentang pemekaran itu kan, perlu dideketin oleh orang-orang Madura. Dianggap Pak Menteri Mahfud itu orang lain karena beda pandangan, perbedaan pilihan politik gitu loh. Orang Madura kadang-kadang kalau sudah berbeda pilihan politik kadang-kadang lama gitu sembuhnya. Target utamanya adalah kesejahteraan. Oke, siap. Cak, terakhir Cak, pertanyaan saya. Secara pribadi, Cak Nanto sepakat Madura menjadi provinsi? Kalau saya sepakat. Sepakat, saya sepakat karena entitas itu akan muncul secara bersamaan dengan besar. Itu identitas Maduranya itu tidak ada embel-embel lain. Provinsi mana kan? Iya betul. Kalau kita kan selalu diulonin. Kita itu nggak ngaku orang Jawa karena ngaku orang Madura. Kadang-kadang mungkin padahal Jawa Timur kan, tapi nggak ngaku sebagai orang Jawa Timur karena Madura. Jadi menunjukkan identitas itu biar tidak ada orang sakit hati, orang ini ada ya. Jadi kan provinsi Madura. Yang kedua, saya berharap bahwa ini dijadikan konsensus politik untuk peningkatan sumber daya manusianya, agar karakter-karakter Madura bisa dikelola maksimalkan semaksimal mungkin tanpa menggerus nilai-nilai yang sudah dibangun selama ini. Oke, siap. Cak Nanto, terima kasih atas waktunya. Matur sakalangkung sudah menyapa masyarakat Madura melalui kami, Jawa Pos Radar Madura. Mungkin closing statement Cak Nanto bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Madura. Tor tantretan saja masyarakat Madura saya ada di Madura atau ada di luar Madura kan Cak Nanto? Karena masyarakat Madura ini berada di mana-mana, bahkan di seluruh penjuru dunia aja pun Cak Nanto. Ngireng Cak Nanto, closing statement. Taretan kapi sa Madura, baik sebagai Madura atau sebagai dengan pantauan, Madura butuh peningkatan kebijakan kesejahteraan, peningkatan wilayah kita. Tidak hanya soal namanya yang ada, tapi juga yang dibutuhkan adalah pengelolaan
tempat atau wilayahnya itu sendiri, sehingga Madura muncul dengan kebaikan-kebaikan individu. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak tadi bahwa mari kita, ini bukan soal suku, bukan soal Madura, tapi identitas itu penting sebagai manusia, tapi kita ingin menunjukkan bahwa Madura bisa, anak Madura juga bisa, anak Madura juga bisa memberikan kontribusi. Saya berharap bahwa mulai sekarang tidak ada lagi yang orang Madura yang kelaparan, tidak ada lagi orang yang Madura putus sekolah karena alako gitu. Maka kami orang tua saling, pemerintah saling mendukung agar terjamin kesejahteraannya, terjamin hak dasarnya untuk bisa mengembangkan diri sebagai manusia. Saya kira matur sakalangko, tapi mohon maaf kalau agak Maduranya enggak dicampur-campur, agak lama ini. Jadi dan tidak mengakui identitasnya, tapi saya berharap bahwa Madura menjadi solid, bukan sulit, tapi solid. Solid, kalau solid itu jadi sulit diatur. Solid, Madura menjadi solid, satu keluarga, satu sama lain, bahwa Madura bisa membuktikan diri, orang-orang Madura bisa membuktikan dirinya dengan nilai-nilai kebahagiaan dan kebahagiaan, nilai-nilai kebersamaan yang selama ini kita bangun sebagai kekuatan yang memiliki karakter yang perjuangan yang tanpa mengenal lelah. Dan ini sebenarnya menjadi kekuatan Madura ke depan. Saya kira itu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menyaksikan dialog kami. Saksikan video kami selanjutnya dalam program yang sama, program Madura Talk, programnya Jawa Poso dan Madura, tentu bersama narasumber lain yang berkompeten. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum